Novena Kerahiman Ilahi hari yang keempat dengan tema doa untuk orang-orang yang tidak beriman dan mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Romo, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita awali novena pada hari ini dengan lagu pembuka Yesus Kau Andalanku. Romo, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pesan Yesus kepada Santa Faustina pada buku Harian Santa Faustina nomor 1216. Hari ini, bawalah kepadaku orang-orang yang belum percaya kepada Allah, khususnya mereka yang belum mengenal Aku. Mereka pun telah kupikirkan di saat-saat sengsaraku yang pedih, sedangkan semangat mereka di masa kemudian telah menghibur hatiku. Benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan sengsara dan wafat Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, limpahkanlah kerahiman-Mu kepada mereka yang kami doakan melalui novena kerahiman ilahi ini, khususnya bagi orang-orang yang tidak beriman dan belum mengenal Putra-Mu. Terimalah mereka dalam hati-Mu. Biarlah sinar rahmat-Mu sendiri yang menerangi mereka, sehingga mereka pun bersama kami dapat mengagungkan kerahiman Putra-Mu yang mengagumkan. Dan jangan biarkan mereka tersingkir dari kediaman hati-Mu yang Maha Rahim. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu,
para romo, para suster, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Kristus yang Maha Rahim. Mari sekarang kita mendengarkan sabda Allah yang diambil dari Injil Matius. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para romo, suster yang saya kasihi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah, Hari Raya Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Rahim. Pada hari ini tanggal 5 April 2021, bagi kita secara khusus adalah hari keempat novena kerahiman ilahi. Dalam sikap bersyukur dan menghormati serta taat kepada Allah yang Maha Rahim, sambil membuka telinga hati kita untuk mendengarkan salam dari Yesus yang bangkit tadi, salam bagimu. Kita mau mengikuti dan melaksanakan ibadat novena ini. Salam bagimu. Yesus menyapa kita dengan penuh cinta karena kerahimannya dan mengharapkan agar salam ini kita bagi juga, kita bawa juga bagi orang lain demi kebahagiaan dan keselamatan bersama. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus yang Maha Rahim, tema wujud dari kegiatan rohani ibadat novena kerahiman ilahi pada kesempatan ini ialah berdoa untuk mereka yang tidak beriman dan juga berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Secara pribadi, merenungkan wujud atau tema ini, saudara-saudariku sekalian, menghantar saya ke dalam satu refleksi pribadi dan muncul beberapa pertanyaan dalam hati dan pikiran saya. Pertama, mengenai berdoa, tentu kita semua biasa berdoa. Dalam iman kita mau membina relasi dengan Tuhan, teristimewa melalui doa-doa kita. Pertanyaan bagi saya dalam kaitan dengan wujud dan tema ini, mengapa kita harus berdoa bagi orang-orang yang tidak beriman? Untuk apa kita berdoa bagi mereka, orang-orang yang tidak atau belum mengenal Yesus? Pertanyaan lain muncul dalam hati saya, pikiran saya. Lalu siapa itu orang-orang yang tidak beriman? Siapa mereka? Dan sebaliknya, lalu siapa itu orang-orang yang beriman? Kita juga berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka itu siapa? Berarti ada juga orang-orang yang sudah mengenal Yesus. Siapa mereka itu? Saudara-saudariku sekalian yang dikasihi Yesus yang Maha Rahim, pertanyaan-pertanyaan ini menghantar kita untuk dengan jujur memberikan jawaban di hadapan Allah yang Maha Rahim. Kita tentu tidak menyangkal pertanyaan ini juga memberikan tantangan bagi kita, dan wujud tema kegiatan rohani kita pada kesempatan ini juga merupakan satu tantangan bagi kita untuk hidup di dalam kerahiman ilahi. Secara pribadi, menjawab pertanyaan ini dalam nada syukur kepada Allah yang Maha Rahim, dengan tidak meremehkan orang lain, dengan tidak menganggap diri saya paling benar, paling hebat, paling baik,
Tapi saya mengakui, tentu saudara-saudariku sekalian juga sama, saya adalah orang yang beriman. Dan iman saya ialah iman kepada Allah dalam diri Yesus Kristus, penyelamat saya yang telah bangkit, penyelamat kita yang telah bangkit. Yesus Kristus yang telah bangkit adalah andalan satu-satunya dalam hidup iman saya. Itu berarti dalam menghayati iman saya dalam kehidupan saya setiap hari, kehidupan kita setiap hari, Yesus harus menjadi andalan. Sikap-sikap hidupnya, teladan dan contoh hidupnya harus menjadi teladan dan contoh hidup kita sebagai orang yang mengimani Kristus yang bangkit, Kristus yang Maha Rahim. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, kita diminta untuk berdoa bagi orang-orang yang tidak beriman. Kita diminta untuk berdoa bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ini berarti kita harus keluar dari diri kita, memberikan perhatian kepada orang lain. Sikap ini ada dalam diri Yesus Kristus, sumber kerahiman ilahi. Kita diminta untuk keluar berbagi kasih, karena memang Kristus juga berbuat demikian. Yesus adalah utusan Allah yang Maha Rahim, datang bukan untuk satu kelompok atau bangsa saja. Dia datang, dia hadir di dunia ini untuk membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi seluruh bangsa. Kita ingat pada malam kelahirannya, warta dari malaikat surgawi, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita gembira bagi seluruh bangsa. Keselamatan Allah hadir. Allah yang Maha Rahim hadir dalam diri Yesus Kristus. Kerahiman untuk seluruh bangsa. Dalam melaksanakan tugas perutusannya, saudara-saudariku sekalian, Kristus juga sangat jelas dalam kata dan teristimewa dalam perbuatannya. Dia tidak mengkhususkan dirinya pada satu bangsa atau kelompok tertentu. Memang ada bangsa pilihan Allah, tetapi Kristus datang untuk semua orang. Pada saat orang-orang yang memberikan perhatian kepadanya, orang-orang yang telah mendapat banyak bantuan, perhatian, mereka yang disembuhkan, menahan dia untuk tinggal bersama mereka, Yesus Sang Maha Rahim ini, Yesus Allah yang Maha Rahim ini mengatakan kepada mereka, saya diutus juga untuk bangsa-bangsa lain. Artinya saudara-saudariku sekalian, cinta yang universal, persaudaraan universal juga dibawa oleh Kristus bagi semua orang. Saudara-saudariku sekalian, kita adalah orang yang beriman di dalam gereja Katolik. Gereja Katolik adalah kehadiran Allah yang Maha Rahim, kerahiman Allah untuk seluruh bangsa manusia, cinta yang universal, persaudaraan yang universal. Paus kita yang tercinta sangat menekankan hal ini. Kemanapun beliau pergi, sungguh kasih persaudaraan selalu diwartakan. Cinta universal dari Kristus selalu diwartakan. Dan Paus mengajak kita semua, agar setiap orang yang beriman juga menjadi saksi kerahiman ilahi Allah dalam hidupnya. Saudara-saudariku sekalian terkasih, kita berdoa bagi mereka yang tidak beriman. Kita berdoa bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya semua kita selamat. Dan Yesus memberikan contoh kepada kita semua. Dari salibnya, Yesus berdoa bagi semua orang. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudariku sekalian terkasih, tugas kita juga dalam iman kita kepada Kristus yang Maha Rahim, mendoakan semua mereka yang sangat mengharapkan keselamatan. Semoga kita tidak hanya berkecimpung dan terbelenggu dalam kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita mau memperhatikan, membawa persaudaraan dan keselamatan melalui doa-doa kita, melalui hidup kita yang baik, sehingga dengan demikian semua kita boleh mengalami kebahagiaan, sukacita, dan keselamatan dari Allah sendiri. Amin. Kita lanjut dengan doa novena. Marilah berdoa. Yesus yang Maha Rahim,
Engkaulah cahaya seluruh dunia. Terimalah ke dalam kediaman hatimu yang penuh belas kasih jiwa semua orang yang tidak percaya kepada Allah dan yang belum mengenal Engkau. Kami mohon, semoga cahaya rahmat-Mu menerangi mereka, agar bersama kami, mereka pun dapat memuliakan kerahiman-Mu yang ajaib. Janganlah membiarkan mereka terlepas dari kediaman hati-Mu yang penuh belas kasih. Yesus yang Maha Rahim, jiwa semua orang yang tidak percaya kepadamu sudah tertampung dalam hati-Mu yang Maha Rahim. Oleh karena itu, pandanglah mereka dengan mata kerahiman-Mu. Tariklah mereka kepada terang Injil, sehingga mereka tahu betapa bahagianya mengasihi Engkau. Buatlah agar mereka pun memuliakan kelimpahan kerahiman-Mu selama-lamanya. Amin. Doa Koronka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Doa umat. Yesus yang Maha Rahim,
Arahkanlah tatapan matamu yang maha rahim kepada jiwa orang-orang yang tidak beriman dan mereka yang belum mengenal Engkau. Rengkulah mereka dalam hatimu yang maha rahim. Tariklah mereka kepada terang Injil, agar mereka tahu betapa besarnya kebahagiaan orang yang mengasihi Engkau. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. sertailah pula semua jiwa orang yang tidak beriman dan yang belum mengenal Engkau. Jangan biarkan mereka tersingkir dari kediaman hatimu yang maha rahim. Kiranya sinar kasih-Mu menerangi jiwa-jiwa yang berada dalam kegelapan. Buatlah jiwa-jiwa ini semakin hari semakin mengenal Engkau dan bersama dengan kami memuji kerahiman-Mu. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapak Paus Fransiskus, Uskup kami, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, Romo Antonius Padua Dwi Joko, dan para Romo paroki kami, Romo Dominikus, Romo Yosef, dan Romo Aloysius. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Ya Allah yang maha rahim, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang menderita karena COVID-19, bencana alam, tanah longsor, dan banjir. Semoga mereka Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan dalam iman, agar mereka boleh menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Putra-Mu Yesus Kristus. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. bagi kepentingan kita masing-masing. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja kerahiman ilahi, demikianlah doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, Engkau senantiasa menambah umat-Mu dengan memanggil orang-orang yang tidak percaya kepadamu dan mereka yang belum mengenal Putra-Mu. Semoga kami yang telah terpanggil dan menjadi hamba-hamba-Mu ini hidup sesuai dengan sakramen pembaptisan yang telah kami terima dalam iman. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga doa-doa yang kita panjatkan mendatangkan berkat melimpah bagi sesama dan kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudariku sekalian yang dikasihi oleh Kristus yang Maha Rahim, doa novena hari keempat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tutup novena pada hari ini dengan lagu Aku Berharap. Aku berharap padamu, Yesus.